Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ustaz-ustazah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita masih mendapatkan nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Semoga kita bisa menggunakan dua nikmat itu sebaik-baiknya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, Pak Rohim ingin sampaikan pembinaan dengan judul 3 wasiat berharga. Dalam satu kesempatan datanglah seorang laki-laki kepada Imam Malik. Laki-laki ini datang kepada Imam Malik untuk meminta nasihat, meminta wasiat apa yang sebaiknya saya lakukan. Laki-laki ini datang kemudian mengatakan, wahai Imam Malik, berikanlah kepadaku wasiat apa yang harus aku lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, alaika bitaqwallah. Yang pertama, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wan nasiha likulli muslim, dan berilah nasihat kepada setiap muslim. Dan yang ketiga, wa talabul ilmi min indi ahlihi, dan tuntutlah ilmu kepada orang yang ahlinya. Anak-anak sekalian yang saya cintai, para ustaz yang saya hormati, 3 wasiat ini sangat berharga. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik kepada seorang yang meminta nasihat kepadanya. Dan ini mari kita ikuti bersama, bahwa 3 wasiat penting ini harus kita lakukan. Yang pertama, alaika bitaqwallah, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan carilah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Dan bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencarinya di dunia, karena dunia adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam, tempat mencari bekal. Seringkali kita mendengar peribahasa, siapa menanam pasti mengetam. Siapa yang menanam pasti panen. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bertakwa. Nabi Muhammad mengingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa
khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Fa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan kesalahan, perbuatan-perbuatan keburukan dengan apa? Dengan berbuat baik. Fa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, untuk mengikutinya, untuk menghapusnya kesalahan-kesalahan diikuti dengan berbuat baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kalian berakhlak yang baik, berakhlak yang baik, beradab yang baik, bertata krama yang baik, bicara yang baik, bicara yang sopan, dari sikap, dari ucapan, tindak tanduk, pola tingkah dan tingkah lakunya senantiasa mencerminkan adab, senantiasa mencerminkan akhlak yang baik, buah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Malik, hendaknya kalian saling memberikan nasihat. Hendaknya kalian memberikan nasihat kepada setiap muslim. Hidup ini akan terasa indah kalau kita saling nasihat menasihati, seperti halnya dengan firman Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hendaknya kalian saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dalam hidup dan kehidupan manusia tidak luput yang namanya salah, yang namanya berbuat dosa. Agar kesalahan dan dosa itu tidak terus dilakukan atau terus menerus berbuat salah dan dosa, maka kewajiban kita sesama untuk memberikan nasihat. Diingatkan, dalam kelas ada anak yang suka terlambat, sesama teman mengingatkan, memberikan nasihat. Ketika semuanya sudah pelajaran, tiba-tiba baru muncul, ya tentu akan mengganggu ke KBM yang sedang berjalan. Maka berikan nasihat, tentu dengan nasihat yang baik. Memberikan nasihat ini penting bagi kita semuanya, dan kita akan terasa indah kalau kita saling nasihat menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah yang kemudian menjadi visi SMA Al-Irsyad. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Berdasarkan banyak ayat Al-Quran yang menjadi landasan berdirinya Al-Irsyad, diantaranya adalah ayat yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini landasan berdirinya Al-Irsyad. Hendaklah di antara kalian kuntum khaira ummatin, sebaik-baik kalian, sebaik-baik umat adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Imam Malik yang kedua. Hendaknya kita senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Sudah dikasih nasihat Pak Rokim tapi masih belum bisa, urusan Allah, kewajiban kita hanya memberi nasihat. Nabi Muhammad pun demikian kepada pamannya, agar diajak masuk Islam, agar menyembah kepada Allah, orang yang sangat dicintainya dan orang yang mencintai Muhammad SAW, yang melindungi, yang menjaga. Tetapi sampai akhir hayatnya tetap mati dalam keadaan kafir. Nabi Muhammad hanya sebatas menyampaikan. Kita semuanya hanya sebatas menyampaikan. Untuk masalah hidayah, masalah petunjuk itu
dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun. Yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wasiat dari Imam Malik adalah hendaklah kalian menuntut ilmu kepada orang-orang yang ahli. Menuntut ilmu kepada orang-orang yang ahli yang menguasainya. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali kita penyelenggara pendidikan, para sekolah, para lembaga pendidikan di SMA Al-Irsyad atau di Al-Irsyad secara keseluruhan itu penting memberikan haknya siswa dengan menghadirkan guru yang terbaik sesuai dengan background pendidikannya, sesuai dengan faknya. Ngajar fisika ya lulusan fisika, ngajar kimia ya lulusan kimia, ngajar geografi lulusan geografi, ngajar ekonomi ya lulusan ekonomi. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa yang disampaikan oleh Imam Malik, tuntutlah ilmu kepada ahlinya. Karena sekarang ini banyak yang lagi viral, yang lagi banyak perdukunan yang dibongkar oleh apa itu? Ya. Jadi kadang-kadang susah, kadang-kadang sulit untuk membedakan mana yang ustadz, mana yang dukun. Dari sisi pakaian. Oleh karena itu kita harus selektif terhadap ilmu yang kita pelajari. Selektif memilih guru, belajar agama kepada guru yang benar-benar sesuai dengan tuntunan, akidahnya benar, pedomannya benar. Oleh karena itulah anak-anak sekalian, ayo kita kembali merefleksi diri kita. Sudahkah kita melakukan 3 wasiat yang disampaikan oleh Imam Malik? Yang pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa memberikan nasihat. Ketika orang itu memberikan nasihat, ada 2 kebaikan yang diperoleh. Yang pertama, dia mendapatkan kebaikan karena menyampaikan nasihat. Yang kedua, bila nasihatnya itu diterima dan diikuti, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang menjalankan karena nasihat kita itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya. Dan yang ketiga, hendaknya kita menuntut ilmu sesuai dengan orang atau background keilmuannya. Ya, menuntut ilmu di mana saja dengan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat singkat, wasiat 3 wasiat yang sangat bermanfaat ini menginspirasi kehidupan kita dan kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat, dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.